Wah, hampir keliling Indonesia tuh. Baru 5 tahun pertama. Jadi pimpinan cabang pertama tuh umur 29. 29, Umur Pak. 29. Sebuah tantangan yang sangat menarik. Kesempatannya datang ketika Bapak berani keluar dari zona nyamannya, Pak ya. Menciptakan sebuah kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan, terhadap profesi yang kita jalan. Kalau mereka tidak punya sebuah respect yang baik terhadap saya, mungkin nggak mereka mau ngajak. Iya, betul, Pak. Ya, mungkin nggak mereka mau memberikan kepercayaan. Halo, selamat datang di Bincang Insan, sebuah podcast yang akan membahas tentang prioritas grup. Bersama saya, Sandi. Di episode kali ini spesial nih dan adalah sebuah kehormatan karena narasumbernya atau tamunya pada hari ini adalah Presiden Direktur dari Prioritas Group. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Slamet Heriadi. Pagi Mas Andi, pagi semua insan Prioritas Group. Wah, langsung disapa nih Pak, insan Prioritas Groupnya. Pak, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Jadi terima kasih sebelumnya Pak sudah mau hadir di Bincang Insan Prioritas Group. Dan saya ini dari kemarin sempat baca-baca dan lain sebagainya mengenai Bapak sebagai Presiden Direktur di Prioritas Group. Sebenarnya sudah berapa lama Bapak berada di Prioritas Group dan awalnya itu menjadi apa Pak? Baik, terima kasih Mas Andi. Ini mungkin lebih kepada pertanyaan tentang sejarah sedikit perjuangan membangun karir. Betul Pak. Jadi kalau cerita tentang di bisnis Prioritas Group ini dulu, di bisnis di Cash and Credit, itu saya mulai kerja di sebuah perusahaan kredit, Cash and Credit nasional, itu tahun 95. 95 Jadi Pak. kurang lebih 26 tahun ya. Mungkin sebagian kita di sini ada yang belum lahir kali. Ya, jadi itu mulai bergabung tuh sebagai auditor, Mas Andi. Auditor Pak? Auditor, menarik nih auditor. Ya, auditor itu kan kerjanya melakukan investigasi, pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan. Nah dari situ artinya kan kita mengulik semua hal yang terjadi di perusahaan. Ya. Nah disitulah mungkin timbul sebuah lama-lama sebuah pemahaman yang lebih dalam terhadap bagaimana sebuah bisnis dikelola dengan baik, ya termasuk dengan berbagai macam tantangan serta berbagai macam permasalahan yang akhirnya menciptakan sebuah angka-angka yang merupakan sebuah parameter kinerja perusahaan. Keseluruhan ya Pak ya? Keseluruhan. Nah dari situ ya kan kerjanya pasti melakukan kunjungan-kunjungan ke cabang ya. Kurang lebih 4 tahun lah ya dengan berbagai macam proses yang sudah dilewati. Ya entah kenapa waktu itu tiba-tiba saya diminta oleh direksi perusahaan tersebut untuk memimpin sebuah cabang. Oke. Cabang, ya. Yaitu cabang pertama itu diminta di Bengkulu. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun bekerja dengan berbagai macam proses yang sudah dilewati, diberikan tantangan nih. Ya, diberikan tantangan untuk menerima sebuah tanggung jawab yang mana tanggung jawab itu parameternya adalah tentu sudah merupakan sebuah angka-angka pencapaian yang harus dicapai. Ya, menjadi seorang pimpinan cabang bertanggung jawab terhadap pencapaian collection, bertanggung jawab terhadap pencapaian omset, bertanggung jawab terhadap kinerja NP, dan tentunya juga pengembangan SDM. Nah ini kan sesuatu tantangan yang berbeda ya ketika kita bekerja di sebuah departemen supporting. Ya kita sifatnya tidak bertanggung jawab terhadap sebuah angka. Nah ini dihadapkan pada sebuah tantangan. Ya artinya apa di situ? Kalau kita tidak mampu menciptakan sebuah angka-angka yang baik, pasti kita jatuh lagi, turun lagi. Tapi sebaliknya kalau kita mampu mendapatkan sebuah value di sana, menciptakan sebuah kinerja yang baik, ya, disitulah kesempatan kita terbuka lebih luas terhadap bagaimana bisnis ini kita bisa kembangkan dalam diri kita. Nah jadi kurang lebih 5 tahun saya menjadi kepala cabang, berpindah di 3 cabang tuh, ada cabang Bengkulu,
cabang Banjarmasin, cabang Yogyakarta. Wah, hampir keliling Indonesia tuh. Baru 5 tahun pertama. Ya, itu jadi pimpinan cabang pertama tuh umur 29. 29, Umur Pak. 29. Ya dihadapkan dengan harus men-treatment orang-orang yang lebih tua usianya, kemudian juga dengan berbagai macam karakter dan kearifan lokal, kita harus mampu berbaur dengan kondisi itu. Adaptif ya, Pak. Adaptif ya. Sebuah tantangan yang sangat menarik dan sangat memberikan sebuah warna yang sangat berarti dalam perjalanan hidup sebenarnya. Nah, sampailah akhirnya setelah 5 tahun bekerja sampai ke pimpinan cabang, sampai suatu ketika saya memutuskan keluar dari perusahaan tersebut. Ya, keluar dari perusahaan tersebut, mencoba membangun usaha dengan berpartner dengan orang lain. Keluar dari zona nyaman. Sebelum dari prioritas nih. Ya. Keluar dari zona nyaman karena memang sudah rutinitas sebagai seorang kepala cabang udah mulai jenuh tuh. Ya. Ya berpartner dengan salah seorang teman ya. Ya mungkin bukan teman, orang yang baru dikenal. Ya, yaitu di Kota Kediri. Kota Kediri. Singkat cerita bahwa pengalaman berpartner dengan rekan bisnis yang pertama itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Gagal lah dengan berbagai macam penyebabnya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Tidak melanjutkan kerjasama tersebut. Berapa lama, Pak, kerjasamanya waktu itu? Tepatnya hanya 9 bulan. Tidak 9 sampai bulan. setahun ya? Ya, nggak nyampe setahun. Ya mungkin termasuk persiapannya ada 6 bulan, ya mungkin 1,5 tahun lah saya dalam posisi setelah keluar dari perusahaan yang lama. Nah, dari situ ya tentu yang namanya kita sebagai manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki tetap harus bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga kan. Ya, kemudian tentu melakukan usaha-usaha yang paling mendekat tentu adalah menghubungi teman-teman seperjuangan yang lama. Ya. Itu ada Pak Soleh, ada Pak Meldi, ada Pak Ayub. Nah, itu di kontak tuh. Ya. Dan akhirnya direspon. Ya, direspon kebetulan prioritas grup baru aja mulai berkembang. Ya, kan prioritas grup berdiri tahun 2004. 2004 ya. Maret 2005 saya resign dari tempat yang sebelumnya, satu lagi. Ya, bangun komunikasi akhirnya ketemu. Sampai akhirnya diterima di prioritas grup ini dan diajak untuk mengembangkan perusahaan kita di daerah Sumatera Barat bagian tengah dan selatan. Utara, tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya, dari situlah akhirnya mulai berjuang lagi ya dengan segala macam totalitas, dengan segala macam hal-hal baru yang harus dipelajari karena walaupun secara core bisnisnya itu adalah sama, tapi di prioritas grup kita punya value, punya hal-hal yang berbeda sekali ya, terutama dalam hal entrepreneurship. Karena saya waktu itu diterima sebagai direktur operasional, ya dituntut untuk menjadi seorang pengusaha yang bertanggung jawab terhadap cabang yang dikelola dan bertanggung jawab terhadap bagaimana cabang yang kita dikelola ini bisa memberikan manfaat besar bagi semua stakeholders. Nah, disitulah karir dimulai. Ya, boleh dikatakan saya di prioritas grup ini merupakan generasi kedua. Ya, kalau generasi pertama itu adalah generasi pendiri, ya Pak Cahyadi, Pak Soleh dan semua tim board of founder kita. Ya, jadi begitu Pak Sandi. Ini bermulanya dari tahun 2005 setelah mengalami berbagai macam perjalanan panjang dan lika-liku kehidupan di berbagai kota, akhirnya memutuskan pulang kampung dan diberikan kepercayaan untuk mengembangkan prioritas grup di Sumatera Barat. Iya, jadi kesempatannya datang ketika Bapak berani keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Dari zona nyaman
ada lika-likunya akhirnya ada di tempat. Keluar dari kode zaman itu juga belum tentu berhasil kan. Betul. Buktinya contohnya ya tadi pencobaan pertama gagal. Iya. Tapi bukan berarti menyerah ya Pak ya? Bukan berarti menyerah. Oke, wah keren. Ini baru satu sesi aja udah seru nih. Oke. Berarti Bapak sudah dari tahun 95 terbiasa berorganisasi nih Pak. Ya. Sampai akhirnya ada di Prioritas Group 2005 Maret. Ya. Apa prinsip yang Bapak pegang Pak dalam berorganisasi supaya berkembangnya itu sesuai dengan keinginan dan tetap baik gitu Pak? Ya. Sebenarnya yang pertama tentu ketika kita berada dalam sebuah komunitas besar, dalam organisasi, kita harus mampu membangun sebuah value terhadap diri kita. Karena value itulah yang akan menciptakan trust dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan value itu dibentuk bukan untuk tujuan luar sebenarnya, tapi tujuan kepada bagaimana kita membangun sebuah kenyamanan dalam diri ketika beraktivitas, ke hal-hal yang baik ya, karena kita memang diajarkan yang baik-baik sama orang tua, sama agama kita gitu. Nah, jadi itu yang pertama dulu yang saya bangun dalam diri kita. Contohnya apa gitu? Contoh misalnya kejujuran, ya. Kemudian kerja keras gitu. Kemudian ya tentu saja dalam setiap penugasan yang berikan, kita harus bisa memberikan sebuah achievement yang baik ya. Tergantung jobnya masing-masing. Dan yang pertama harus kita pastikan dulu adalah hal-hal yang kita lakukan tadi itu adalah tujuannya untuk diri kita dulu. Ya, menciptakan sebuah kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan, terhadap profesi yang kita jalani. Masalah nanti feedbacknya dilihat sama orang lain, kemudian direspon orang lain, itu kan kita tidak punya ukuran untuk itu. Iya betul. Ya. Nah tapi yang saya rasakan, pertama, saya kasih contoh begini misalnya. Pertama, ketika saya keluar dari perusahaan yang pertama, tiba-tiba ada investor mengajak. Coba kita kan mikir dong, dari mana dia kenal saya? Di mana dia punya referensi? Kok berani ngajak? Nah disitulah value itu penting. Oke. Ya. Kemudian contohnya ketika saya gagal, saya berkomunikasi dengan orang-orang yang sama-sama berjuang dulu tempat lama. Kalau mereka tidak punya sebuah respect yang baik terhadap saya, mungkin nggak mereka mau ngajak? Iya betul Pak. Ya, mungkin nggak mereka mau memberikan kepercayaan. Nah jadi itu saya rasakan adalah sebuah hal yang memang walaupun kita tujuannya membangun semua itu adalah untuk membangun kualitas diri kita, membangun kapasitas diri kita, tapi ya dalam kenyataannya hal itulah yang mungkin jadi ukuran bagi orang-orang ada di sekitar kita dalam membangun respeknya dan trustnya kepada kita. Nah itu dalam konteks kita membangun value terhadap diri pribadi kita. Nah bagaimana ketika kita berada dalam sebuah organisasi? Hal yang pertama tadi itu tetap akan berlaku. Ya dalam ketika misalnya ditunjuk menjadi seorang pimpinan, itu penting. Cuma bedanya trust itu harus didapatkan dari tim kita. Ya. Karena trust dan respect dari tim itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana organisasi itu berkembang. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa semua orang itu punya tanggung jawab untuk sukses. Semua orang itu punya potensi kualitas, punya potensi kemauan untuk dia mampu mengeluarkan potensi dirinya. Nah, tapi ketika berada dalam sebuah organisasi, faktor trust seorang pimpinan itu menjadi sebuah pengaruh besar bagi orang-orang yang ada dalam diri kita. Ketika mereka merasakan sebuah harapan dalam sebuah organisasi tersebut, ketika mereka merasa bahwa organisasi ini adalah sebuah tempat yang layak untuk mereka berjuang, maka semua potensi-potensi itu tanpa disadari mereka akan keluarkan sendiri, Pak Sandi.
akan keluarkan sendiri. Walaupun secara teknis kita sebagai pimpinan secara organisasi kan tetap memberikan arahan, memberikan supporting, memberikan dukungan pembelajaran teknis. Tapi kan kembali lagi, kalau mereka tidak terbuka, tidak punya inner motivation dalam diri mereka masing-masing, semua hal tadi kan nggak berguna. Ya, jadi itu dulu semuanya. Ketika itu sudah keluar, didapatkan, baru enak tuh masukinnya. Ya, seperti gayung bersambut lah. Gayung bersambut. Jadi kadang-kadang saya merasakan tuh halnya sebenarnya hal-hal sederhana ya. Tapi justru di situ kadang-kadang banyak orang sulit menemukan ritme tersebut, sulit gitu. Kenapa? Karena antara tekanan terhadap sebuah target, kemudian antara tekanan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, itu kadang-kadang akhirnya kita lupa bagaimana membuat sebuah grand design terhadap organisasi gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah organisasi tersebut menjadi tidak seimbang gitu. Karena apa? Sudah tidak rasional memimpin gitu. Ya. Jadi hal begitu, Pak Sandi. Ya mungkin kalau bahasanya walaupun agak sedikit simpel, tapi memang perlu sebuah latihan untuk itu. Ya, kita memang perlu melatih, perlu merancang, harus dirancang. Ya bukan berarti itu tiba-tiba saja. Saya pun sudah punya desain, kemudian harus bikin rancangannya seperti apa nih? Berproses. Seperti apa saya harus menempatkan diri, seperti apa saya harus memposisikan diri, seperti apa saya harus membangun organisasi itu. Nah, jadi harus ada langkah-langkahnya. Ya tentu nggak bisa aja begitu ujuk-ujuk begitu ya. Ya termasuk ya tetap yang namanya dalam organisasi kan harus ada reward and punishment. Nah, bagaimana reward and punishment itu menjadi sebuah rule of the game yang memang dijalani oleh semua orang. Sehingga ketika dilakukan evaluasi orang tidak merasa sakit hati, tidak ketika dikasih apresiasi orang tidak merasa jumawa gitu. Ya kembali lagi hal-hal yang terlihat simple, tapi simple pun tetap harus direncanakan dengan baik gitu. Gitu aja Pak Sandi. Oke. Bangun value diri sendiri untuk memunculkan inner motivation ya Pak ya dalam berorganisasi. Keren, udah dapat kata baru nih, inner motivation. Jadi hashtag lo nanti ya. Kinerja perusahaan itu tertahan dengan angka-angka yang sudah dalam 4-5 tahun terakhir itu ya begitu-gitu saja. Nah disitulah kemudian kami menyusun tim untuk mensosialisasikan. Yang enak-enak tuh apa? Wah komisinya 6%, nggak perlu ngantor, kita mempromosikan sudah mendapatkan sebuah efek balik terhadap bagaimana profesi mitra usaha tersebut.